Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke hari yang ke-18 dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersemangat. Bapak-bapak dari tabligh mungkin semangatnya lebih dari kami, karena berjalan terus, kaki akan berjalan menempuh rumah-rumah Allah, berjumpa dengan saudara-saudara di berbagai tempat. Tapi mudah-mudahan dengan singgah ke sini, pahalanya pun juga dapat untuk kami berjalan itu. Bapak Ibu sekalian, saya kali ini ingin mengajak Ibu Bapak membaca, saya membaca, Bapak Ibu Bapak mendengar saja puisi yang saya tulis. Puisi yang saya tulis ini banyak, alhamdulillah di situ ada buku-buku beberapa buah yang saya taruh di situ. Dan ini puisi ini terinspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kamu, artinya untuk kita semua. Apa saja adalah untuk kita. Maka ayat ini mengingatkan kita, jadikanlah ayat ini sebagai sugesti untuk kita bahwa yang ada di bumi ini semuanya memang untuk kita. Untuk kita, kemudian kita rasakan manfaatnya, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kali ini kalau ada ustaz berceramah, ini ceramahnya ceramah puisi. Saya beri judul puisi ini Bersyukurlah. Oh, itu singgasana beliau. Singgasana beliau. Iya. Istiqamah di situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurlah. Wahai fajar, menyingsinglah. Biarkan aku menatap indahnya cahayamu di tengah gelapnya malam menanti subuh. Wahai ayam, berkokoklah. Biarkan aku menikmati merdunya suaramu di keheningan lelapnya alam. Wahai burung-burung kecil,
menyanyilah. Riangkan hatiku menyambut datangnya surya pagi membawa harapan. Wahai mawar, merekahlah. Biarkan aku ikut tersenyum bersama senyum manismu kepada dunia. Wahai angin, berhembuslah. Singkirkan awan tebal yang menggumpal itu. Biarkan aku bebas memandang puncak gunung, bukit-bukit hijau yang membiru itu. Wahai air, mengalirlah. Biar ku basuh semua luka. Kusiram semua kering. Kuhanyutkan semua sampah. Kusegarkan diri dari kehampaan gersangnya dunia. Wahai ombak, berdeburlah. Hempaslah tepian pantai yang setia menunggu bilakah engkau akan datang memeluknya. Biarkan aku bermain bersama butir-butir bulirnya yang mengkilau diterpa cahaya mentari siang yang hangat. Sirami kakiku yang lelah menyusuri berlikunya jalan kehidupan. Entah bila akan sampai di tepian. Wahai elang, terbanglah ke langit biru. Biarkan anganku melayang bersama kepak sayapmu membelah angkasa. Kapankah aku akan melambung tinggi menikmati indahnya dunia ciptaan bersamamu. Wahai diri, apalagi yang ingin kau cari? Setelah semuanya kau reguk dalam dahaga. Nikmat Tuhan mana lagi yang masih kau dustakan sampai tiada puas-puasnya? Tidak inginkah kau bersimpuh dan tunduk walau sejenak di hadapan penciptamu? Tidak inginkah kau bersyukur untuk semua karunia yang telah engkau terima? Nikmat Tuhan mana lagi yang masih engkau dustakan sehingga lupa, sehingga kau terus berburu diperhamba nafsu? Wahai diri, hidupmu sangatlah pendek. Jangan biarkan berlalu tanpa meninggalkan arti sebagai abdi di atas bumi. Jangan biarkan tenggelam dalam lumpur sesat dan kembali kepadanya sebagai abdi yang tersesat. Kembalilah sebagai jiwa yang tenang. Masuklah dalam surganya bersama ridho dan cinta kasihnya yang abadi. Wahai diri, bersyukurlah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa ayat yang saya coba menuangkannya maknanya dalam puisi. Surat Al-Baqarah 29, kemudian surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian surat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bapak Ibu sekalian, apa maknanya dari puisi-puisi, dari bait-bait syair, dari lirik-lirik yang saya coba menuangkannya, menyampaikan wahyu dari beberapa surat tadi dalam bentuk wahyu, dalam bentuk puisi ini. Yang pertama, wahai fajar menyingsinglah. Biarkan aku menatap indahnya cahayamu.
fajar itu tidak kita jadikan sekedar untuk memulai siang, tapi kita jadikan sebagai rahmat Allah yang kita nikmati keindahan cahayanya, sehingga fajar menjadi milik kita untuk kita nikmati. Lalu bersyukur kita bisa menikmati fajar yang indah itu. Syukur itu mengantarkan kita kepada Allah, dan syukur itu menenteramkan jiwa, lalu mendatangkan rasa bahagia betapa beratnya ujian yang sedang dihadapi. Wahai ayam, berkokoklah. Ayam itu berkokok. Sebenarnya kalau kita maknai, kenapa ayam berkokok pagi-pagi? Itu pertanda bahwa mengingatkan kita, wahai manusia, fajar sudah menyingsing. Wahai manusia, bersiap-siaplah kau untuk bangun dan menghadap kepada Rabbmu. Suara ayam itu cantik semua. Tidak ada suara ayam yang parau, kecuali ayam sakit. Dan indah. Lalu kita rasakan suara ayam itu adalah panggilan untuk kita, dan untuk kita nikmati suaranya yang merdu itu. Maka itu berarti bahwa suara ayam itu adalah diciptakan Allah untuk kita nikmati. Kita nikmati indahnya itu, kita nikmati untuk mengingatkan kita bersyukur kepada Allah, lalu lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah, mengantarkan kita kepada bersyukur, dan syukur itu menghunjamkan rasa kebahagiaan dalam hati. Wahai burung-burung kecil, kan biasanya sebelum pagi-pagi itu burung kecil-kecil kan berbunyi, cicit, berbunyi-bunyi dia pagi-pagi. Burung-burung itu, wahai burung-burung kecil, menyanyilah. Bunyi burung itu kita rasakan sebagai sebuah nyanyian yang merdu. Tidak bisa diciptakan oleh manusia. Allah memanggil kita dengan burung itu. Riangkan hatiku yang menyambut datangnya surya yang membawa harapan. Pagi itu burung-burung kecil, bunyi-bunyi burung kecil itu kita jadikan sebagai suara menghibur hati kita, mempersiapkan diri menyongsong harapan hidup. Untuk itu pagi itu burung kecil itu membuat kita bersemangat untuk melanjutkan hidup, bersemangat untuk hidup ke depan. Karena burung kecil yang mengingatkan kita, lalu kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu menghunjamkan lagi ke dalam hati kita. Kemudian wahai mawar, hari sudah mulai beranjak siang, nampak bunga-bunga di depan rumah kita. Di mana saja yang kita lihat di perjalanan, maka kita ajak mawar itu bicara. Wahai mawar, merekahlah. Biarkan aku ikut tersenyum bersama senyuman manismu kepada dunia. Kita bayangkan, kita rasakan bunga yang kita tonton, kita lihat itu, warnanya warna-warni itu, segar pagi, itu rasakan dia tersenyum kepada kita. Kita pulang dari masjid, seakan-akan mawar itu berkata kepada kita, Pak, Bu, dari masjid tadi ya. Nah, kira-kira begitu bunyi mawar itu. Lalu dia tersenyum, selamat ya Pak, Bu. Bersyukurlah Bapak Ibu datang ke masjid. Tidak semua orang bisa datang ke masjid. Bersyukurlah, karena tadi Bapak sudah dibangunkan oleh ayam, Bapak sudah diingatkan oleh burung-burung kecil. Sekarang maka kita lihat mawar itu, dia tersenyum kepada kita, dan kita tersenyum menyongsong harapan itu. Jadi kita cukup tersenyum kepada dia, berarti kita tersenyum kepada dunia. Kemudian wahai angin, berhembuslah. Jadi saya terinspirasi ketika pulang ke Bukit Tinggi. Kan dari kampung saya itu nampak itu Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Nampak. Pagi-pagi seperti ini itu awan kan tebal kadang-kadang. Tertutup gunung. Oleh apa? Oleh awan.
Kita bicara kepada awan, wahai awan, ya, wahai awan, berhembuslah, terbangkanlah awan-awan, wahai angin berhembuslah, terbangkanlah awan-awan tebal yang menggumpal itu. Aku ingin menikmati indahnya gunung. Aku ingin menikmati indahnya bukit-bukit di pagi hari, diterpa oleh cahaya pagi yang lembut. Aku ingin bersyukur pada itu. Maka kita katakan, wahai angin berhembuslah. Singkirkan awan tebal yang menggumpal. Biar aku bebas memandang puncak gunung, bukit-bukit hijau yang membiru itu. Indah, maka gunung diciptakan oleh Allah selain untuk yang lain, juga untuk kita nikmati, membuat hati menjadi tenang, membuat hati menjadi senang bahagia, bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai air, mengalirlah, biar ku basuh semua luka. Mungkin ada luka-luka hati kita kemarin, tadi malam, hati yang luka dibasuh dengan air. Kusiram semua kekeringan yang lain. Mungkin hati kita yang kering, kita basuh dengan air. Kita ambil wudhu misalnya. Kuhanyutkan semua sampah hati kita yang bersampah. Mungkin dengki, mungkin benci, mungkin dendam yang ada dalam hati. Dengan air itu, ini kata-kata kiasan. Kita hanyutkan sampah-sampah itu. Kusegarkan diri dari kehampaan gersangnya dunia. Kita ambil air wudhu pagi misalnya, dari air yang mengalir di keran. Kemudian kusegarkan diri dari kehangatan, kehampaan, hangatnya, gersangnya dunia yang macam-macam sekarang ini. Bibu, kalau kita di kampung misalnya, apalagi kampung yang dekat dengan gunung, kan kita lihat air mengalir kencang pagi hari. Pernahkah kita menikmati itu? Pernahkah kita betul-betul memperhatikan air yang mengalir itu berjalan terus? Rasanya kita ikut menumpang pada air, berlayar dalam angin, dalam air itu. Itu menimbulkan rasa indah dalam diri. Saya dulu pernah tinggal 2 bulan di Sedinginan Duri. Tahun 82. Tahun 82, Sungai Rokan yang di Sedinginan itu airnya jernih sekali. Jernih, ikannya banyak dan hutannya rimbun sekali. Saya ikut naik perahu pedagang-pedagang pasar, ikut mengalir. Saya rasakan indahnya alam, indahnya dunia. Saya ingat ayat tadi itu, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini diciptakan untuk kamu semua, termasuk saya tentunya. Saya ambil air yang jernih mengalir, ikan yang meloncat-loncat di sungai itu. Di waktu itu ada banyak burung enggang. Burung enggang di pinggir sungai, di atas hutan, di atas pohon itu menengok. Kemudian ada monyet yang melompat-lompat. Wah, indah sekali. Indah sekali. Waktu itu saya rasakan, inilah ciptaan Allah yang dibuat untuk kita nikmati, bersyukurlah kepada itu. Maka kemudian wahai ombak, berdeburlah, ya. Hempas tepian pantai yang setia menunggu bilakah engkau akan datang memeluknya. Jadi ombak itu, pantai itu seakan-akan menunggu terus. Menunggu ombak yang datang untuk menghempasnya, memeluknya. Jadi kemudian biarkan aku bermain bersama bulir-bulir buihnya yang mengkilau di terpa cahaya matahari. Saya kira tidak ada kita yang tidak enak di pinggir pantai. Apalagi pantai yang berombak, yang memecah berserak-serak airnya. Apalagi kita bawa anak cucu kita bermain di situ. Wah, apalagi kalau sore hari menjelang matahari terbenam, sunset, indahnya bukan main. Itu semua untuk kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan
kesejukan, kesenangan, menghantarkan syukur pada Allah, menghunjamkan bahagia ke dalam hati. Ombak kita lihat sebagai keindahan, memancar air basah, memancar air ke atas seperti mutiara yang berserak-serak. Apalagi di siang hari, itu mendatangkan kesyukuran kepada Allah. Wahai elang, terbanglah ke langit biru. Pernahkah kita merasakan elang yang terbang tinggi itu sebagai sebuah kenikmatan untuk kita? Indahnya elang terbang melayang-layang, melayang-layang. Ada elang yang dia terbang tapi tetap saja seperti helikopter yang diam tenang, dia mencari mangsa di bawah. Tapi kita lihat itu sebagai sebuah keindahan. Itu untuk kita semua. Jadi kita sebut ya, wahai elang, terbanglah ke langit biru tinggi. Karena burung elang itu terbangnya tinggi. Kalau tidak tinggi tidak elang namanya. Kalau elang suka bermain di kebun-kebun itu namanya pipit. Biarkan aku melayang bersama kepak sayapmu membelah angkasa. Ketika elang itu terbang mengepak sayap, bayangkan jiwa kita juga ikut terbang bersama elang. Ikut melayang-layang. Dan kemudian kapankah aku akan melambung tinggi nikmati indahnya dunia bersamamu. Di atas itu indah. Memang kalau kita naik pesawat kan tinggi sekali. Tapi beda kalau kita naik bukit, naik gunung. Keindahan itu nampak, tapi pesawat nggak nampak. Jadi bukit gunung dihantarkan untuk kita lihat keindahannya. Dan karena kita tidak naik ke angkasa bersama elang, bayangkan jiwa kita terbang bersama elang itu. Maka datanglah syukur, menghunjamkan kesyukuran ke dalam diri. Kapankah aku akan melambung tinggi, nikmatnya indah dunia bersamamu. Sesudah halam ini kita baca semua, kita rasakan keindahannya itu semua. Kemudian lalu kita menukik kepada diri kita. Semuanya sudah kita nikmati, sudah kita regup semuanya. Lalu kita panggil diri kita lagi. Setelah kita memanggil elang, memanggil ombak, memanggil bunga, memanggil burung, memanggil fajar dan sebagainya. Kemudian terakhir kita panggil diri kita sendiri. Wahai diri, apalagi yang ingin kau cari? Semuanya dikasih oleh Allah. Kita rasakan itu semua kita punya. Setelah semuanya kau regu dalam dahaga. Ini bait ini terinspirasi dengan kondisi sekarang. Orang berburu pangkat, berburu harta, tidak habis-habis, tidak kenyang-kenyang, mengabaikan perasaan orang lain, mengabaikan sopan santun, mengabaikan malu, ya, mengabaikan macam-macam. Apakah orang tersiksa, apakah orang membuat terzalim, tidak peduli. Padahal semua sudah diberikan oleh Allah. Maka sebut artinya dalam surah Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi, semuanya sudah kau nikmati. Ya, setelah semuanya kau regu dalam dahaga. Nikmat Tuhan mana lagi yang masih kau dustakan sampai tiada puas-puasnya. Tidak puas-puas. Sepertinya ini tidak ada artinya. Tidak inginkah kau bersimpuh dan tunduk walau sejenak di hadapan penciptamu? Kita lihat orang-orang yang berburu dunia, kesana kesini, tidak tentu alal haram, ya, apapun dilakukan, tidak peduli sama sekali. Sepertinya tidak ada waktu untuk sujud sejenak, tunduk kepada Allah yang telah memberikan semuanya ini. Kita tidak memanggil orang, saya tidak memanggil orang, tapi saya memanggil diri saya sendiri. Dan kita semua, wahai diri, apalagi yang kau cari? Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan sampai engkau tak puas buahnya? Tidak inginkah sujud, tunduk walau sejenak di hadapan Khalik? Tidak inginkah kau bersyukur untuk semua karunia yang telah engkau dapati? Nikmat Tuhan mana lagi yang masih engkau dustakan
sehingga kau terus berburu, dipermainkan, diperhamba oleh nafsumu sendiri. Ibu-ibu, lanjut. Wahai diri, hidupmu sangatlah pendek. Jangan biarkan berlalu tanpa meninggalkan arti sebagai abdi di atas bumi. Jangan biarkan hidup kita ini usang lapuk tanpa ada arti, tanpa meninggalkan bekas yang baik untuk bumi, untuk anak cucu, untuk masyarakat. Jangan biarkan hanya sekedar makan, minum, tidur, setelah itu habis mati. Apa bedanya kita dengan kambing, dengan kucing, bahkan dengan tikus yang hidup hanya mengganggu orang lain? Tidak ada arti. Kita bukan seperti itu. Kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi, untuk mengurus bumi, bukan untuk mengurasnya. Untuk membangun bumi, bukan untuk merusak bumi. Maka kita panggil diri kita sendiri, wahai diri, hidupmu sangatlah pendek. Di waktu yang pendek ini, gunakanlah waktu yang pendek ini membuat kau selalu hidup dalam ingatan orang dalam waktu yang begitu panjang. Umur bumi dunia ini panjang sekali dibanding dengan umur kita yang pendek sekali. Dibanding dengan umur bumi, umur dunia ini sampai kiamat nanti, umur kita sangatlah halus, kecil sekali. Tapi sebagai khalifah, buatlah umur yang pendek ini, umur yang paling singkat ini berarti untuk kehidupan orang-orang sesudahnya. Maka jadikanlah hidup ini berarti. Sekecil apapun, tinggalkanlah arti makna dalam kehidupan kita untuk kehidupan mereka kembali. Janganlah biarkan engkau tenggelam dalam lumpur sesat. Mengejar dunia berkepanjangan, saudara-saudara, itu namanya sesat, memperturutkan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ila hawahu. Orang banyak telah mengambil, menjadikan hawanya sebagai tuannya dan kembali kepadanya sebagai abdi yang sesat. Kita takut karena hanyut dengan yang buayan hawa nafsu, lalu mati dalam keadaan sesat. Itu yang kita takutkan. Nah, kemudian kembalilah sebagai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita panggil diri kita sendiri, ya. Masuklah dalam surganya. Masuklah dalam nirwananya bersama ridho dan cinta kasihnya yang abadi. Kasih Allah tidak pernah hilang, tidak pernah putus selamanya. Wahai diri, bersyukurlah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ini puisi ini saya coba menulis, menuangkannya, intinya adalah untuk saya dan untuk orang yang mau membaca atau mendengarnya. Karena kita memang disuruh oleh Allah berpikir, merasakan ciptaannya sebagai anugerah. Tidak ada yang lebih baik daripada ciptaan Allah, sehingga hati bisa menjadi tenang. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya tantangan hidup, semua kita punya, besar ataupun kecil, tidak ada yang tidak punya. Tapi ketika kita lihat nikmat Allah, masalah yang besar itu akhirnya agak sedikit mereda ketika kita menghadapi pemberian Allah yang begitu besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia syukur untuk dirinya. Dari sebanyak yang kita bacakan tadi, apa yang kita nampak, kita rasakan itu adalah keindahan, lalu kita bersyukur. Ternyata syukur itu membuat hati, ternyata Allah itu sayang kepada kita dengan adil menghadirkan yang ada. Tadi bapak kita saya tanya, sehat Pak? Alhamdulillah. Baru sakit. Sakit apa? Sakit mau ke WC. Kalau sakit ke WC namanya tidak sakit, itu nikmat. Karena ada orang yang tidak bisa ke WC. Tidak bisa ke WC. Dulu saya punya kawan, tidak bisa buang angin, tidak bisa kentut, sampai kembung perutnya. Kembung perut.
Dirawat rumah sakit, habis uang berjuta-juta, dilarikan ke Jakarta. Mau dioperasi, ada seorang orang tua, ya orang yang pandai mengobat secara tradisional. Dan guru saya, dia datang orang tua itu, hanya air putih saja. Dibawa air putih, kawan saya itu mau dioperasi besok pagi. Malam itu dibawa air putih. Diminumnya air putih, segelas. Semua angin keluar. Buang air besarnya keluar, sehingga perutnya jadi kempes. Kempes sama sekali. Besok pagi mau operasi, dokter tercengang. Mana yang... Rupanya bukan perlu operasi rupanya. Adalah kalimat dia masuk dalam tubuh itu. Maka saya katakan, ini adalah kentut yang termahal di dunia. Artinya apa itu? Kentut rupanya nikmat. Jadi kalau beliau mengatakan sakit paru, mau ke WC, itu nikmat. Ada orang tidak bisa keluar-keluar. Terkurung dalam, akhirnya operasi mahal sekali. Jadi nikmatilah, buang air kecil, buang air besar itu adalah nikmat Allah. Terserah kita memaknainya seperti apa. Gitu. Bapak Ibu sekalian, ini saya kira pagi ini sekedar untuk saling mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup ini indah. Hanya kita yang membuat dia tidak indah karena muncul masalah dan kita lihat masalah itu lebih besar daripada apa yang ada. Semua kita sama. Saya juga seperti itu, punya kelemahan, tapi dengan bertemu seperti ini, berkumpul seperti ini, kita saling senyum, kita saling bersapa, sehat Pak, segala macam, itu hilang semua. Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah, karena syukur itu akan kembali kepadamu sendiri. Allah yang mengatakan, wa innama yashkuru li nafsih. Jika demikian pagi ini, waktu jam berapa? Apa malam? Sudah masuk ya? Suruh. Sudah. Daripada hilang pula waktu suruh kita, saya kira sampai demikian dulu. Ya, mungkin tidak sempat kita bertanya jawab pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus dapat beribadah dengan penuh semangat, dan kita diberi kekuatan untuk melanjutkan ibadah fardu di bulan Ramadan dan melanjutkan ibadah-ibadah sunat di bulan suci ini yang nilainya sangat tinggi, tapi nilai yang tertinggi itu bukan pahalanya. Nilai yang tertinggi itu adalah ridha Allah yang kita cari. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.